Bunga sempurna, bongkar rahasia mekarnya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kesayangan kita, tempat di mana ilmu pengetahuan jadi seru dan menyenangkan. Kali ini kita akan menjelajahi dunia tumbuhan yang penuh warna, harum, dan tentu saja penuh misteri. Yap, kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga sempurna dan apa saja kegunaannya. Penasaran kan, kenapa bunga bisa cantik dan wangi? Bagaimana caranya mereka berkembang biak? Tenang, semua pertanyaan akan terjawab di video ini. Yuk tonton video sampai habis. Si pelindung tangguh, kelopak bunga, calyx. Kelopak bunga, atau yang sering disebut calyx, adalah bagian yang sangat penting dari bunga. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai dari bagian terluar bunga, yaitu kelopak atau calyx. Kelopak ini adalah lapisan pelindung pertama yang melindungi bunga saat masih dalam tahap kuncup. Kelopak ini seperti bodyguard-nya bunga waktu masih kuncup loh. Mereka menjaga bunga dari berbagai ancaman eksternal. Bayangkan saja, bunga yang masih kuncup itu sangat rapuh dan mudah rusak karena cuaca buruk, serangga, atau bahkan jamur. Tanpa kelopak, bunga mungkin tidak akan bertahan hingga mekar. Nah, kelopak inilah yang melindungi mereka dari bahaya. Kelopak bekerja keras untuk memastikan bunga tetap aman dan sehat. Kelopak biasanya berwarna hijau dan bentuknya seperti daun kecil. Warna hijau ini membantu mereka menyerap sinar matahari dan melakukan fotosintesis. Tapi, ada juga beberapa jenis bunga yang kelopaknya berwarna-warni loh. Warna-warna ini bisa menarik perhatian serangga penyerbuk. Nah, setelah bunga mekar, kelopak ini tidak langsung pensiun ya. Mereka tetap memiliki peran penting dalam mendukung struktur bunga. Mereka tetap bertugas untuk mendukung mahkota bunga agar tetap tegak dan cantik. Kelopak membantu menjaga kelopak bunga tetap terbuka dan menarik. Keren kan? Jadi jangan sepelekan kelopak bunga ya. Meskipun kecil, mereka memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan bunga. Meskipun kecil, tapi perannya sangat penting untuk kelangsungan hidup bunga. Tanpa kelopak, bunga mungkin tidak akan bisa bertahan dari ancaman lingkungan. Kira-kira bagian bunga selanjutnya apa ya? Penasaran? Tonton terus videonya. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagian-bagian bunga lainnya yang tidak kalah menarik. Pesona memikat mahkota bunga. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling menarik perhatian, yaitu mahkota bunga atau corolla. Mahkota bunga ini adalah bagian yang paling mencolok dan seringkali menjadi alasan utama kita tertarik pada bunga tertentu. Kalau kelopak tadi seperti bodyguard, mahkota ini seperti artisnya. Mahkota bunga adalah bagian yang paling glamor dan mempesona dari bunga, yang selalu berhasil mencuri perhatian siapa saja yang melihatnya. Cantik, menawan, dan selalu jadi pusat perhatian. Mahkota bunga ini tidak hanya indah untuk dilihat, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bunga itu sendiri. Mahkota bunga biasanya punya warna yang cerah dan mencolok, mulai dari merah merona, kuning ceria, biru menenangkan, hingga ungu misterius. Warna-warna ini tidak hanya membuat bunga terlihat cantik, tetapi juga memiliki tujuan tertentu. Tapi teman-teman tahu tidak, kenapa mahkota bunga warnanya bisa beragam dan menarik seperti itu? Warna-warna cerah ini sebenarnya adalah cara bunga untuk berkomunikasi dengan dunia luar, terutama dengan serangga penyerbuk. Ternyata, warna-warni mahkota bunga ini punya peran penting dalam menarik perhatian serangga penyerbuk loh. Serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan bahkan burung kolibri sangat tertarik dengan warna-warna cerah ini. Serangga-serangga ini, seperti lebah atau kupu-kupu, tertarik dengan warna-warni mahkota bunga dan aroma harum yang mereka keluarkan. Aroma ini juga membantu serangga menemukan bunga dari jarak jauh. Nah, saat serangga hinggap di bunga untuk mengambil nektar, serbuk sari dari bunga akan menempel di tubuh serangga. Proses ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bunga. Serbuk sari ini nantinya akan terbawa oleh serangga ke bunga lain, sehingga terjadilah proses penyerbukan. Keren kan? Proses penyerbukan ini memastikan bahwa bunga dapat berkembang biak dan menghasilkan biji untuk generasi berikutnya. Jadi, selain cantik, mahkota bunga juga sangat penting untuk ekosistem kita. Sang penyerbuk ulung, benang sari. Setelah terpikat oleh keindahan mahkota bunga, sekarang kita berkenalan dengan aktor penting di balik proses reproduksi bunga, yaitu benang sari atau stamen. Benang sari ini adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Jadi seperti ayah dari calon buah dan biji.
Kalau kita perhatikan, benang sari ini bentuknya seperti antena tipis yang mencuat di tengah-tengah bunga. Nah, antena ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu filamen dan antera. Filamen itu bagian tangkai yang panjang dan tipis, sedangkan antera itu bagian ujung yang menggembung. Antera ini seperti kantong ajaib yang menyimpan dan menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari ini adalah sel kelamin jantan yang berperan penting dalam proses pembuahan. Tanpa serbuk sari, proses reproduksi pada bunga tidak akan terjadi, teman-teman. Di balik pesona benang sari, ada aktris lain yang tidak kalah penting, yaitu putik atau pistil. Putik ini adalah organ reproduksi betina pada bunga. Jadi seperti ibu dari calon buah dan biji. Biasanya, putik terletak di tengah-tengah bunga, dikelilingi oleh benang sari. Bentuknya seperti botol ramping dengan bagian ujung yang agak melebar. Putik ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu stigma, gaya, dan ovarium. Stigma itu bagian ujung putik yang lengket, berfungsi untuk menangkap serbuk sari. Gaya itu bagian tangkai putik yang menghubungkan stigma dengan ovarium. Sedangkan ovarium itu bagian dasar putik yang menggembung, di dalamnya terdapat bakal biji. Nah, di dalam bakal biji inilah proses pembuahan terjadi. Serbuk sari yang berhasil mencapai bakal biji akan membuahi sel telur di dalamnya, dan terbentuklah zigot yang akan berkembang menjadi biji. Namun, mari kita lihat lebih dekat setiap bagian dari putik ini. Stigma, yang sering kali lengket, memiliki peran penting dalam menangkap serbuk sari yang terbawa angin atau serangga. Tanpa stigma yang efektif, proses pembuahan tidak akan terjadi. Gaya, yang menghubungkan stigma dengan ovarium, berfungsi sebagai jalan bagi serbuk sari untuk mencapai bakal biji. Ini adalah perjalanan yang penting karena serbuk sari harus melewati gaya untuk mencapai ovarium. Ovarium yang terletak di dasar putik adalah tempat di mana keajaiban sebenarnya terjadi. Di dalam ovarium terdapat bakal biji yang menunggu untuk dibuahi. Ketika serbuk sari berhasil mencapai bakal biji, proses pembuahan dimulai. Sel telur di dalam bakal biji akan dibuahi oleh serbuk sari dan terbentuklah zigot. Zigot ini kemudian akan berkembang menjadi biji, yang pada akhirnya akan menjadi tanaman baru. Jadi, putik bukan hanya sekadar bagian dari bunga, tetapi juga merupakan kunci dari kelangsungan hidup tanaman. Teman-teman, pernah tidak memperhatikan bagian dasar bunga? Nah, bagian dasar bunga ini disebut receptacle. Meskipun tidak secantik mahkota atau setenar benang sari dan putik, tapi dasar bunga ini punya peran yang tidak kalah penting, loh. Dasar bunga ini seperti panggung megah, tempat semua bagian bunga bersatu dan memamerkan keindahannya. Semua bagian bunga, mulai dari kelopak, mahkota, benang sari, hingga putik, melekat pada dasar bunga ini. Tidak hanya itu, dasar bunga juga berfungsi untuk mendukung posisi bunga agar tetap tegak dan kokoh. Bayangkan saja kalau bunga tidak punya dasar yang kuat, pasti mudah layu dan rontok, kan? Terakhir, kita sampai di bagian yang menghubungkan bunga dengan tumbuhan induknya, yaitu tangkai bunga atau pedicel. Tangkai bunga ini seperti jembatan kokoh yang menopang bunga agar tetap berdiri tegak dan mempesona. Tangkai bunga juga berfungsi sebagai jalur transportasi air dan nutrisi dari batang ke bunga. Jadi, seperti pipa yang mengalirkan makanan dari dapur ke ruang makan. Tanpa tangkai bunga, bunga tidak akan bisa mendapatkan suplai air dan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Akibatnya, bunga bisa layu, kering, dan bahkan mati. Nah, teman-teman, itulah bagian-bagian bunga sempurna beserta fungsinya. Ternyata, di balik keindahannya, bunga menyimpan proses kehidupan yang kompleks dan menakjubkan, ya. Mulai dari kelopak yang melindungi, mahkota yang memikat, benang sari dan putik yang berperan dalam reproduksi, hingga dasar dan tangkai bunga yang mendukung, semua bagian bunga saling bekerja sama untuk menciptakan kehidupan baru. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.